Merdeka! Hari ini spesial banget. Kami dari Tim Grip Otomotif. Gue Momot. Dan gue Adit. Kita nggak berdua doang nih teman-teman. Karena apa? Kita udah dapet Silver Play Button! ini perjalanan panjang. Finally. Kita bisa dapetin ini. Ini semua berkat support kalian juga nih. Ya, teman-teman. dukungan teman-teman semua itu yang bikin kita sampai di titik ini, Bang. Jadi kita nggak mau berlama-lama, kita mau unboxing. Langsung aja teman-teman. Apa sih isinya? Jadi kita udah mulai channel ini dari 7 Oktober 2017. Dan waktu itu memang nggak seproper sekarang. Kita sempet syuting pakai kamera HP. Bahkan nggak ada tim lah, sendirian. Teman-teman di bengkel bantuin kita shoot. Tapi sekarang semuanya udah Lebih proper. lebih proper. Nah, apa aja nih Dit, isinya Dit? Jadi yang paling pertama nih sebelum ke intinya nih main course-nya nih baratnya ada ucapan selamat dari YouTube pastinya. Thank you YouTube. Gue sih seneng banget sih jujur aja. Kalau nggak ada teman-teman di balik layar, kalau nggak ada teman-teman yang nonton, subscriber gitu ya, kita nggak bakal sampai di titik ini gitu. Dan yang Paling spesial istimewanya apa nih, ini dia si silver play buttonnya ini nih. Silver play button. Kita pegang bareng-bareng gitu ya. Akhirnya gue nyobain megang ini juga nih. Akhirnya kita nyobain ini, dan di video kali ini kita nggak sekedar Unboxing. Ada apaan aja nih Dit? Jadi di video kali ini ada ulasan juga nih soal modifikasi mobil Innova 2KD, torsinya 650 Nm. Gokil gak tuh? Gede itu ya. Tapi tenaganya berapa tuh? Tenaganya 330 horsepower, gila. Jadi, ini nyambung ya. Jadi dari unboxing kita langsung nge-review. Review si Innova ini. Dan nggak selesai sampai di situ. Nah, ada lagi teman-teman. Ini yang penting nih, Ini dia yang paling penting nih. Ada giveaway. Catet. Spesial 100.000 subscriber Great Otomotif dari salah satu produsen knalpot lokal. Apaan tuh? ORDXA. Makanya pantengin terus sampai akhir karena itu bakal ada di akhir video nih Di kayak akhir gimana giveaway-nya Oke, teman-teman. nggak usah berlama-lama. Stay tune. Bareng gua di sini sama Mas Tommy ada Innova Diesel 2KD. Anyway, ini tahun berapa, Mas? Ini tahun 2013. Wow. 2013, Mas. Sebelum kita buka kap mesinnya, ini konsepnya arahnya kemana sih, Mas? Ini sebenarnya ini daily use, harian. Cuman ini biar galak-galak lah. Gitu. Sedikit. Sebenarnya harian ini karena Harian. dipakai buat kerja juga. Oh gitu. Jadi ya apa ya gampangnya mobil capek lah ya. Mobil capek, betul. Sebelumnya bener. juga mobil capek, cuman sekarang capeknya kurang. Cuman jarak treknya jauh sekarang. Oke, Gitu. sekali jalan langsung Jauh. jauh, sekali Ya, jalan langsung jauh. betul. Cuma banyak tidurnya juga di Banyak rumah. tidurnya di rumah, Oke, betul. siap. Sejauh apa nih dia sanggup ngangkut Mas Tommy buat jalan-jalan jauh? Boleh dong dibuka kap Boleh, mesinnya, boleh, Mas? sebentar. Sedikit lah perubahannya. Gue tuh bingung ya. Kalau dibilang sedikit kadang-kadang, wah pas lihat gini aja udah bikin speechless gitu kan. Nggak Waduh, terlalu banyak kacau, perubahannya, kacau. cuman ya sentuhan sedikit biar namanya kan mobil tua ya, jadi biar agak bertenaga sedikit lah. Oke. Ya jadi tenaga sedikitnya tuh berapa sih? Boleh dong diceritain berapa HP, berapa torsinya? Ini perjalanan lumayan panjang nih, karena ini gue bangun ini tuh 3 kali. Oh berarti bertahap banget ya, Bertahap. pelan-pelan ya? Bertahap, pelan-pelan, karena disesuaikan dengan keuangan waktu itu. Oke siap. Ya kan, jadi Ini rasional banget nih Ya, berarti. yang pertama itu cuman hanya modal downpipe sama intercooler. Sama intercooler. Ya, jadi waktu itu cuman hanya downpipe sama intercooler, terus kita remap dulu. Remap, keluarlah angka. Nah, angkanya ya untuk pemula cukup lah ya. Cukup, karena segitu udah cukup lah ya. Namanya manusia nggak pernah puas. Kita lagi jalan, tiba-tiba ada yang lebih kenceng gitu kan. Aduh, kok bisa kenceng ya? Kita googling nih, ternyata sampai bisa lebih dari yang sudah pernah saya dyno. Oke. Nah stop dulu di situ dulu Mas. Yang pertama nyampe angka berapa Mas? Boleh tahu nggak Mas? 210. 210. Oke. Sama. Itu cuman remap, downpipe sama intercooler. Nah, terus tadi kan udah Nah, ngumpul setelah lagi itu tuh. terus kita ngumpulin lagi. Dapatlah turbo. Oke. Dapat turbo, akhirnya setelah dapat turbo saya dapat nozzle. Dapat nozzle.
ya kan. Waktu itu kebetulan mereknya Denso. Denso. Nah, nozzle-nya. Terus yang ininya IHI, tapi yang hybrid. Oke, si turbonya ya, IHI turbonya, yang hybrid. Oke. Nah, akhirnya sudah dapat, kita pasang di rumah, ya kan. Sendiri di rumah, setelah pasang, kita dyno. Yang kedua. Yang kedua. Tapi turbo ini tidak bisa pakai knalpot standar. Oh, akhirnya Jadi ganti exhaust ganti full. lagi. Wow. Full. Nah, itu ganti, setelah itu kita dyno. Keluarlah angka. Berapa tuh? Nah, waktu itu kita berangan-angan, wah lah. Heeh. Nah, ternyata di luar ekspektasi, sedih, nggak mencapai target. Targetnya segini, misalnya berapa nih Mas? Targetnya waktu itu 310, Yang dicapai? yang dicapai cuma 290. Oh, tipis banget ya. Tipis. Nah, setelah selesai dyno, saya coba konsultasi dengan almarhum Om Soleh, ya kan. Jadi saya konsultasi gimana Om supaya lebih dari Ya. sekarang. Akhirnya Om Soleh kasih masukan. Akhirnya pulang nih ke rumah dengan ya berat hati lah pulangnya ya kan. Pulang ke rumah sambil mikir apa yang harus diganti supaya mencapai level yang 3310 itu. 310 itu. Nah, akhirnya coba ganti nozzle lagi. Oke, 2 kali ganti nozzle, 2 kali ganti exhaust. Ya, ganti nozzle lagi, ya kan. Setelah ganti nozzle, saya coba kontak lagi untuk dyno yang ketiga. Yang ketiga, saya dyno berharap saya bisa lebih dari 300. Oke. Dyno nih, berangkat kita. Nah, akhirnya setelah di dyno selama 4 jam, akhirnya keluar angka rapot. Berapa nih? Merah nggak nih rapotnya? Di luar merah sebenarnya. Waduh, berapa Di tuh, luar Mas? merah. Keluar 331. Wow, melampaui ekspektasi berarti ya. Melampaui, jadi awalnya cuma 310, terus naik jadi 331. 331. Kalau torsinya sekarang di angka berapa? Mas? Torsinya kurang lebih sekitar 650-an. Oh, wah gede banget sih itu sebenarnya. Ya tapi balik lagi ya, kalau dari ceritanya Mas Tommy, emang nggak ada yang langsung segitu gitu. Nggak ada, ya. Kita trial and error Betul. sampai 3 kali bahkan 3 prosesnya kali. dari Mas Tommy ya. Kebetulan Oke. semua ini dikerjakan sendiri di rumah. Serius? Di rumah tanpa Wow. kita masuk ke bengkel. Bengkel itu cuma hanya untuk dyno. Oke. Jadi Selebihnya piping nih. pasang turbo, termasuk radiator juga, terus Intercooler juga sama ATF intercooler cooler semua, juga. ya. Wow. Nah, cuma satu lagi dengan waktu 208-90 itu saya sudah prediksi. Transmisinya kebetulan Matic. Jadi saya upgrade. Oke. Pakai Transgo. Pakai Transgo ya. Ya, jadi Ini buat ngimbangin powernya tenaga, juga betul. ya. Karena waktu 290 belum pakai itu agak sedikit selip. Jadi saya langsung ganti dengan upgrade dengan Ya mau nggak mau lah ya, konsekuensi lah ya intinya konsekuensinya. pasti. Cuman agak sedikit gak enak lah. Orang bilang kan jeduk ya. Ya memang begitu. Waduh, Jadi agak kebayang duduk. sih kayak ngejambaknya itu kayak gimana gitu. Nih juga nih obat galaknya nih biasanya nih, ya kan karbon-karbonnya. Betul. Ini bentuknya bentuk kap mesinnya standarnya Innova kan? Betul. Ini standarnya Innova yang PNP. Jadi semua modifnya saya itu PNP semua. Jadi nggak ada yang di bobok sono, bobok sini ya. Nah, cover Fog fog lamp nih, sama karbon juga. yang plug and play juga. Ya, PNP. Ini karbonnya bukan karbon tempelan ya, asli bener-bener karbon. Masih ada yang harus dibahas di bagian samping, yuk kita geser ke samping ya teman-teman. Yo. Pertama, kaca spion. Spion, Saya upgrade ganti, lah ya. Ya, upgrade. Kalau yang model 2013 kan agak Aslinya dia nih ya. ya, kan chrome. Oh gitu. Chrome terus agak agak bulat gitu ya. Ya, ini yang agak sliman. Saya pakai punyanya yang tipe V. Tipe V. Ya, Yang tipe tahun V. berapa, Mas? 2014. 2014. Ya. Oke, sip. Nah, 2014. Cuman kebetulan uniknya saya dapat ini tuh sudah warnanya sama. Oh Saya nggak iya, ngerti. jadi nggak ngeripe. Iya, ya. jadi ini benar orisinil. Jadi waktu saya dapat ini sesuai dengan warnanya sama. Ya walaupun agak belang sedikit ya, cuman hampir mirip lah. Iya, sepintas kita lihat, kalau kita liatin detail banget ya mungkin pasti ada perbedaan. Ya ada perbedaan, tapi mirip. Overall kalau kita lihat frontal dari jauh ya nggak ada bedanya lah Mas ya. Betul. Nah terus apa lagi nih Mas di samping Mas? Spoiler bawah, Oke, saya pakai OEM tapi yang tipe V. tipe V juga. Ya, karena Oke. ini kan mobilnya tipe G. Jadi, nggak ada ya nggak bagian ada. ininya ya. Jadi saya beli tipe V, spoilernya yang original Toyota, plus kancingnya yang original. Jadi ini lumayan kuat.
walaupun aslinya tidak, kalau yang aslinya kan bolong. Di bawah itu bolong Iya. untuk memang untuk masuk ini, tapi ini nggak saya bolongin. Oh, wah, apik banget ya. Dan tanpa Apalagi? dibor, saya nggak pernah anti ngebor body, saya nggak ada bor, Oh iya sama bener sekali ya. nggak ada bor. Jadi benar-benar nempel PNP. Tapi nambahin perekat nggak sih, Mas? Nambahin di ujung, di tengah, dan di ujung sini. Oh, Betul. nah kita geser ngomongin kaki-kaki kali Mas ya. Boleh. Nah, ini kaki-kaki udah ya nggak tahu ya kalau kelihatan dari luar mah kita bilangnya apa? Slipper Mas ya. Iya. Mirip lah. Jadi ngecoh-ngecoh nih penampilannya, tapi kan pas buka kap mesin wah gitu. Tapi udah kelihatan keker juga. Kira-kira Ya. suspensinya pakai apa? Jadi saya pakai sekarang ini 10 Oke, siap. coilover, sama ada sedikit sentuhan nih pengereman nih karena Nah, powernya sudah tinggi. Ini ngawalnya nih ya. Jadi pengereman saya upgrade. Pakai BBK Mas ya? Ini kebetulan BBK, tapi yang X Mitsubishi Evo 9. Oh, Piringannya itu 320. oke. Nah, cuman piringannya ini tupis. Oh, tupis. Ya, tupis. Cuman saya lupa mereknya apa, cuman tupis ini. Dia perlu nge-redrill gak sih biar sama kayak si PCD peleknya? Enggak, memang ini sudah PNP. Oh gitu. Nah, Oke. sudah PNP. sip, sip. Jadi saya bikin adapter untuk kalipernya saja. Kalau untuk piringannya sudah PNP semua. Oke. Gitu. Nah, balik lagi ke kaki-kaki Mas. hmm. Ini kan Innova budinya gede nih ya. Ya. Cenderung ada resiko limbung gitu. Ada tambahan gak sih buat ngiket nih ngejagainnya? Ada, saya pakai kebetulan di bagian belakang. Nah, di bagian belakang dikasih link stabilizer, tapi saya mereknya Ultra. Ultra Racing ya? Iya. Oke. Di depan belum ada ya? Depan sama sekali belum. Belum. Oke. Betul. Nah, ini yang bikin ganteng. Ini peleknya nggak common ini. Sepintas waktu pertama ini mobil datang, ngelihatnya ini kayak RPF teman-teman. Tapi bukan ya Mas ya? Bukan. Ini apaan nih? Ini mirip kayak RPF. Ini Race, mereknya tipenya MS Track. Dia memang Race ini mengeluarkan yang tipe mirip dengan RPF. Cuman kalau RPF itu ujungnya kecil. Ya. Kalau ini gede semua. Bener, garpunya tetap keker gitu Keker ya, gitu. tetap tebel gitu. Betul. Oke. Nah ini speknya gimana Mas? Speknya lebarnya 7,5, ya kan. Cuman offsetnya saya lupa nih. Kalau segini paling kira-kira 40-35 nggak sih Mas? Atau 45 gitu ya kira-kira? Mungkin ya sekitar segitu ya. Ya, mungkin. teman-teman boleh kasih komentar Ya, lah kira-kira ini kasih komentar berapa lah. Saya juga speknya. nggak sampai tahu detail ini karena Oke. waktu beli saya pikir saya cuma patokan lebarnya 7,5. Ringnya 17. Ringnya 17. Oke sip. Sementara ini dibalut pakai ban Bridgestone Turanza. Turanza. Oke sih, cuma kayaknya ada gatal-gatal pengen ganti ban nih kelihatannya. Cuma kita nggak tahu. Nanti kita tanya di belakang aja. Nah, ada sesuatu yang menarik di dalam kabin. Itu apa? Kita boleh lihat dong Mas? Boleh, ke silakan. dalam? Buka. Oke. Oke. Nah, di dalam teman-teman, yang paling pertama berasa adalah pasti joknya. Ini anyway joknya Recaro apaan? Joknya ini kebetulan Recaro Millennium. Nah, ini ada yang menarik nih soal joknya nih, teman-teman. Tadi sempat ngobrol-ngobrol dikit Mas ya. Ini relnya masih dipertahanin si Ya, Innova. dari awal modif itu tanpa harus bobok sana bobok sini Ya. intinya. Jadi saya pengennya PNP dan tidak banyak perubahan di struktur mobil. Oke. Jadi gimana caranya bangku ini nempel dengan rel standarnya bangkunya Innova. Gokil. Caranya gimana tuh? Nah, salah satu cara itu bikin adaptor tapi yang tidak merusak rel aslinya. Oh, custom berarti ya? Custom, cuman nggak begitu banyak perubahannya. Oke, Tetap oke. relnya asli tanpa sentuhan sama sekali. 100%, 100% tidak ada sentuhan. Cuman penambahan saja. Tapi fungsinya pada akhirnya tetap normal ya dia ya, Normal, untuk slidingnya ya? sudutnya, maju mundurnya, semua seperti original. Oke, terus ada ya shift knob ganti biar lebih Shift ringkes knob. kali ya. Terus setir juga pakai Momo ya. Setir Mas? Momo, Jet to Black. Nah, terus ada gauge juga nih. Itu kalau ini Ya. buat apa nih, Mas? Ini bus control, Oke. autometer, tapi yang masih manual ya. Oke. Jadi saya tahu busnya sampai berapa. Nah, tadi kita belum bahas tuh. Ini mesin ngebusnya sampai berapa maksimal? Terakhir di 2,4. Wah, gila gede banget. Masih ngomongin kabin, teman-teman. Ya. Di belakang ini joknya juga udah istimewa banget nih. Dan Ya. ceritanya juga lucu, Mas ya. Udah diganti captain seat gitu. Kan Ya. Innova juga sebenarnya ya. Ya, dapetin bangku captain seat di belakang ini aslinya enggak. Panjang kan aslinya Iya, yang panjang. panjang.
Cuman kepikiran kalau setelah ganti Recaro ini, kenapa belakangnya nggak ganti? Mumpung di dalam, boleh nggak sih Mas nyalain mesinnya? Boleh. Gas dikit. Boleh. Penasaran Kebetulan juga ini ada suaranya. tambahan nih. Apa tuh? Oh, ini apa? Boost Ini speed. oke. Boost speed ini tuh ya pedal, Oke, responsifnya. Terus ini ya untuk kemarin kan saya waktu dyno itu Oh, ini sekali Dastec upgrade. ya? Dastec. Oke. Dastec tipe Q Q plus. yang X. Yang ya, X, oke, yang terbaru. Nah, ini solenoid untuk pengaturan Oke. powernya. Powernya. Ini berfungsinya kayak TC nggak sih, total control Mas? Beda ya? Hampir mirip. Hampir mirip. Ya, memang itu mungkin fungsinya sama ini dengan total control. Oke, Ya. siap. Boleh ya saya nyalain ya? Siap. Lumayan. Kita nyalain AC-nya biar dingin kelihatan asli. Semuanya original. Original. Ya kan, ada tipnya, semuanya saya original semua. Ini masih asli nih teman. Masih asli bawaan. Boleh Mas gas-gas? Boleh. Kita keluar lagi teman-teman. Oke. Nah, udah mau di akhir obrolan sama Mas Tommy. Anyway, ini mobil keren banget sih. Ya, gak ada kata-kata lain lah yang bisa menggambarkan. Tapi Mas, sebenarnya udah puas belum sih dengan mobil ini sejauh yang Mas udah progresnya panjang banget buat bangun ini mobil? Sebetulnya sih ada beberapa project lagi nih, penambahan lah. Kita mau naikin cam in sama stroker pump. Oke, siap. Jadi sebenarnya PR-nya bukan haringan juga Mas ya? Ya, lumayan. Bisa dibilang lumayan lah ya. Ya, lumayan. Ah, terakhir nih Mas, ini sebenarnya dibangun berapa lama? Dihitung-hitung Bangun dari awal. mobil ini kurang lebih sekitar 8 bulan ya. 8 bulan. Ya karena kan dikerjakan sendiri. Jadi kalau ada waktu sempat baru kita kerjain. Kalau lagi sibuk Sibuk, tinggalin. kita tinggal Oke, gitu. siap, Jadi siap, kurang lebih 8 bulanan lah. Keren, 8 keren, sampai keren. 9 bulan untuk ngerjain mobil ini. Oke, di siap. rumah. Nah, ini karena mobil yang progresnya masih berlanjut, teman-teman boleh nih kepoin. Ada Instagram mungkin Mas atau sosial media yang bisa diikutin sama teman-teman? Ada Instagram saya AMPM Engineering. Oke, siap. Nah, mungkin kalau yang sudah ngeliat ada 2 saya Instagram, ya kan. Yang satunya kebetulan saya hobi main motor. Oke. Ya, gitu. Jadi satunya itu Icon MX. Oke, nih di sini 2013. nanti ada nih teman-teman Nanti nih. di sini ada. Iya, siap. Nah, makasih Mas Tommy udah makasih mau banyak. diganggu waktunya hari Makasih ini banyak. buat dikulik-kulik mobilnya sama Grid Otomotif. Gue Adit, pamit. Pamit. Nah, tadi lu udah pada lihat kan ulasan Innova 2KD. Anyway, itu 650 Nm, Bang. Torsinya tuh ya. Torsinya. Tenaganya 330 horsepower. diesel Gokil turbo kan? tuh, Diesel tuh, Innova 2KD, teman-teman. Nah, ngomong-ngomong, karena kita udah ada expertnya nih soal exhaust system, Bang Odi. Tapi sebelumnya lo dong yang perkenalkan diri dong. Gue nih kebetulan diundang nih ya, kapan lagi Odi ORD Exhaust duduk bareng ini plakat Silver Play Iya Button. gitu, Silver Play Button teman-teman. Kita doain suatu hari nanti, ya berkat dengan dukungan kalian semua ya, ORD Exhaust juga bakal dapat si Silver Play Button. Amin, 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 amin. Nah, Bang, mata ngelirik sini mulu nih. Gue nggak tahan, pengen gue bawa pulang ini serius. Makanya support dari teman-teman penting banget nih ya. Anyway, ada channel YouTube kan ya? Ada dong, ORD Exhaust. Oke. ORD Exhaust apa ORD Exhaust Engineering? Apa gimana? Kita ada 2 domain, mau ORD Engineering masuk, ORD Exhaust masuk, ketik juga masuk dua-duanya. Oke, siap. Mantap, mantap, mantap. Nah, kita langsung masuk ke menu utamanya nih. Biasa. Save the best for last. Teman-teman. Ada giveaway dari ORD Exhaust. Ya, jadi ini untuk menyemarakan, ini kan lagi momentum kemerdekaan nih sebetulnya. Terus Grid Auto juga channel-channel kan yang dari tips, modifikasi, macam-macam semua kan lagi pada ini semua, gitu kan. growth semua. Kita bangga deh. Jadi alhamdulillah kita bisa support giveaway
Jadi jangan lupa kita pantengin nih sosial medianya Grit Otomotif, Grit Auto, channel YouTube-nya Grit Otomotif. Sama pastinya ya ORD. ORD Exhaust juga. Kenapa? Karena nanti ada hadiah. Anyway, tadi nih yang udah digendong-gendong nih sama Bang Odi nih. Ini muffler ya? Ya, Ini namanya muffler apa nih? ini muffler kita ya. Ini sebenarnya nggak baru-baru banget ya karena masuk 2021 kita launching ini. Ini yang Burn series, tapi modelnya masih bentuk yang V2 Plus. V2 Plus ini yang bengkok ke bawah. Iya. Ini signature seriesnya ORD. Kenapa? Paling laris dia. Oke. Dan kita bikin yang titanium look dengan burn kayak begini. Ini nggak cuma sekedar asal dibakar jadi biru gini, kita ada ya macam proses ininya kimiawinya supaya dia tahan lama, warnanya nggak berubah. Gitu. Jadi kan knalpot kan bagaimanapun kena temperatur yang panas Bang ya. Ya. Dengan warna yang kayak gini, terus dikena apa ya? Kena gas buang dari kendaraan. Betul, kena panas, terus, kan tapi dia biasanya- tetap awet gitu ya. Ya, karena ada Oke, proses sip. proses treatmentnya yang kita lakuin. Oke. Nah, selain itu yang membuat dia istimewa, laris gitu ya di pasaran apalagi Bang? V2 Plus ini punya karakter suara yang dominan orang suka ya, ngebas bulat. Geser ke satunya nih teman-teman. Ini biasanya kita denger adalah produk luar Bang. Ya. Tapi ternyata di ORD ada. Oh iya dong, kita bikin Valvetronic, Valvetronic, ORD Exhaust. Kan sekarang nih orang kan banyak yang repot begini nih bang. Orang Indonesia ini, sorry gue geser dulu ya. Ini ada kalau di luar negeri kan regulasi itu kan ada street legal dan race legal gitu untuk desibel suara. Di Indonesia ini kita ganti knalpot racing itu masih ambigu. Batasannya sekian desibel, walaupun tidak melewati berapa desibel masih melanggar, masih ini. Kita bikin solusi bang dengan tombol satu biji ini. Nih, si remote-nya ini ya. Nah remote ini suara kita bisa soft, bisa hard. Bisa hard juga. Ini masangnya simpel banget, jadi cuman kita colokin ke lighter, terus di sini ada modul ECU-nya, satu jalur yang buat non free flow. Pada saat kita mau buka free flow, kita tinggal pencet tombol itu, dia kebuka jalurnya, suaranya langsung jadi hard. Tapi kalau kita mau kalem, tinggal kita matiin tombolnya, tutup. Katupnya tertutup, suara jadi soft. Gila nih. Ya, jadi ini sebenarnya kan kita exhaust racing ya. Orang mau pembalap aja nih, mau pakai mobil harian. Waduh, di depan ada ibu-ibu pasar nih. Kecilin suaranya dong. Oh iya, Tit. iya, iya. Gak enak nih mama gitu kan. Siap. Jadi bisa santuy kita lur. Jadi ya emang mantep banget ya dua produk ini nih teman-teman. Ya dari ORD Exhaust ada Valvetronic, ada si muffler ini. Apa tadi? V2 Plus Burn. V2 Plus Burn. Gokil sih teman-teman. Nah, ini jadi bisa dipasang di mobil apa aja, Bang? Universal ini bang. Oh, gitu. Ini pun Valvetronic universal. Jadi universal ya. Ah. Nah, ini adalah dua produk istimewa dari ORD Exhaust yang bakal kita giveaway Iya, buat kalian ya. teman-teman semua. Iya dong. Tiba-tiba ada suara penonton gitu ya. Tapi ada syaratnya bang. Apa nih? Syaratnya adalah pertama, follow Instagramnya Grit Otomotif, Wajib. follow Instagramnya ORD Exhaust, Wajib. subscribe YouTube-nya Grit Otomotif, Ya wajib juga. subscribe YouTube-nya ORD Exhaust. Exhaust. Pantengin Gokil, karena gitu. pengumumannya ada di channel-channel kita itu ntar ya. Nah, makanya tadi tuh ya udah di-subscribe, udah di-follow, tapi jangan lupa syarat yang paling penting adalah kasih komentar yang menarik di YouTube, di Instagram, di Instastory. Iya. Semuanya deh pokoknya, mau di YouTube Grit Otomotif, mau di YouTube-nya ORD, ORD, mau IG-nya Grit Otomotif, mau IG-nya ORD, semuanya. Bikin Pokoknya- kita ngelirik dia nama. Betul, bikin kita ngelirik. Jadi makin kalian banyak mention kita, makin kita ngelirik. Siap-siap. Ini Dikirimin punya kalian, ginian loh. Yo. nih ke rumah kalian. Masih banyak lagi loh ya buat gua keroyokan yang lain. ya kan? Yoi, siap. Nah, udah tahu syaratnya, udah tahu harus gimana biar dapat giveaway ini, teman-teman. Terakhir, Bang, ada yang mau sampaikan nggak, Bang? Bagi gua, kita support lokal produk dan terus ini kan lagi situasi kemerdekaan Indonesia ya. Kita bikin nih event seheboh-hebohnya. Lo mau komen, lo mau share, mau apa semua lakuin deh. Oke. Pokoknya buat support Grit Auto dan local pride. Siap, ini dia nih, local pride. Ini yang harus ditingkatin di negara kita, Betul, teman-teman. betul. Makanya jangan lupa follow IG dan YouTube-nya ORD Exhaust dan Grit Otomotif. Siap. Gue Adit, pamit. Godi juga pamit. Siap.